Halo, salam damai sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Kembali dengan saya Bu Rusti Peranginangin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berbagi tentang bagaimana mengisi formulir pendaftaran akreditasi lembaga pelatihan kerja yang kita usulkan ke lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja yang disebut dengan LALPK. Nah, untuk mendaftar ke LALPK kita sudah dapat melakukannya secara online. Tutorial untuk mendaftar ke LALPK sudah ada, kami buat video tersendiri di luar dari video yang kita buat saat ini, ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, pastikan bahwa pada saat ini Bapak Ibu sudah mendownload formulir pendaftaran akreditasi lembaga pelatihan kerja. Biar pada saat kita menjelaskan, Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan di perangkat masing-masing. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya sudah download ya formulir pendaftaran akreditasi lembaga pelatihan kerja. Ya, di sini kita isikan ada nama lembaga, kita isikan di sini nama lembaga yang mau diakreditasi itu LPK apa, ya. Misalnya saya buat di sini LPK Ernala, ya, LPK Ernala. Nah, di sini diisi program pelatihan, pelatihan apa yang mau kita usulkan untuk diakreditasi. Misalnya program pelatihan teknisi akuntansi, ya, teknisi akuntansi. Baru nomor akreditasinya Bapak Ibu kosongkan aja, karena yang mengisi ini nanti adalah KA LPK. Ini udah ada catatannya ya. Nomor akreditasi diisi oleh KA LPK. Oke, ini untuk cover depan ya. Oh ya, sebelum dilanjut, ini pastikan Bapak Ibu F01-nya untuk 2021 kita ambil di revisi 3. Siapa tahu nanti video ini dilihat di tahun 2022, mungkin ini formulirnya sudah ada yang lain ya, nomor revisi berapa gitu. Jadi ini ya kebetulan ini saya buat videonya di tahun 2021, maka formulir yang dipakai adalah revisi 3 ya, yang direvisi di tanggal 30 Juli 2020 ya. Oke, Bapak Ibu ya. Oke. Setelah kita isi cover, maka kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya, di formulir pendaftaran akreditasi LPK tadi, kita isikan detail organisasi, ya. Nama lembaga. Berarti kalau tadi di atas LPK Ernala, maka pastinya di sini juga LPK Ernala. Ya. Sesuaikan ya Bapak Ibu ya dengan nama LPK masing-masing. Nah, baru di sini kita isi dengan nomor identitas LPK. Nah, nomor identitas LPK ini ada di kelembagaan. Ya, ada di kelembagaan. Bagi Bapak Ibu yang lupa nomor PIN-nya, ya, nomor PIN-nya bisa kita lihat dari sini. Dari Chrome ya atau dari Mozilla. Ya. Kita klik kelembagaan. Klik aja ketik kelembagaan. Ya, kadang karena kalau kita buat websitenya kadang kita lupa.
ya. Lupa kita dengan titik dot-dotnya gitu ya. Jadi kita ambil sini kelembagaan aja, ketik ini baru enter. Ya. Nah, setelah kita enter, pastikan kita menemukan alamat website ini https://kelembagaan.kemnaker.go.id. Pastikan kita sudah menemukan ini. Makanya tadi saya bilang kalau saya kasih langsung ini, bisa Bapak Ibu nanti salah ketik. Ya, lebih bagus kita ambil kata kunci yang gampang mencarinya, itu kelembagaan. Ya. Nah, setelah ini kita klik, setelah ini kita dapat, ini kita klik. Ini ya Bapak Ibu ya, kita klik. Nih, ini untuk melihat nomor PIN kita ya. Tapi ingat, yang sudah pernah mendaftar yang ada nomor PIN-nya di sini. Kalau enggak ada ya. Baru kita lihat di sini kita provinsinya provinsi mana. Kebetulan Ernala itu ada di Provinsi Sumatera Utara. Ya, ini untuk melihat nomor PIN ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu kita lupa ya. Sumatera Utara. Terus kita lihat di sini Kota Medan. Ya, Kota Medan. Klik Kota Medan. Nah, di sini ada 23 lembaga swasta. Bisa juga langsung dari sini Bapak Ibu sebenarnya ya, lebih cepat ya. Ernala. Ya, baru kita enter. Nah, ini langsung muncul LPK kita. Kita klik di sini. Nah, klik. Nah, ini nomor PIN-nya. Ya. Ini nomor PIN LPK kita. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mungkin kemarin mengeprint nomor PIN-nya, nggak taunya lupa entah di mana dibuat, ya ini cara melihat nomor PIN-nya. Baru ini tadi kita copy, kita buat ke apa kita tadi ya, ke formulir kita tadi. Nah, ini nomor PIN-nya. Oke, baru status kelembagaan. Nah, status kelembagaan ini apakah kita swasta atau pemerintah? Kalau swasta berarti kita buat di sini LPKS, milik perorangan. Kalau pemodalnya perorangan, atau kalau di bawah yayasan LPKS di bawah yayasan. Jadi kebetulan LPK Ernala ini, misalnya LPK Ernala itu adalah LPKS, lembaga pelatihan kerja swasta, pemodalnya adalah perorangan. Berarti kita buat di sini LPKS berbadan hukum milik perorangan. Artinya pemodalnya adalah satu orang, bukan di bawah yayasan, tapi memiliki badan hukum, ya. Berbadan hukum maksudnya dia memiliki akte, ya, diakui, ya. Oke. Baru alamat lembaga pelatihan kerja. Di mana alamatnya? Kita buat di sini. Sebelum kita isi ini, perlu dulu kita lihat ada dua ini, alamat lembaga pelatihan kerja dan alamat surat menyurat. Ini dibuat dua karena ada kalanya LPK itu lokasi pembelajarannya, teori dan prakteknya berbeda dengan kantor administrasinya, ya. Karena misalnya di tempat teori dan praktek itu tidak selalu ada instruktur atau tidak selalu ada staf di sana. Pada saat ada proses pembelajaran aja ada di sana staf yang menjaga atau instruktur. Habis teori dan praktek nggak ada lagi, jadi nggak standby ada orang di situ karena jadwal belajar ada waktu-waktu tertentu. Maka untuk alamat surat menyurat ada satu tempat, ada satu lokasi lagi, gitu. Itu makanya kita buat di sini ada dua, ya. Tapi kalau memang satu alamat lembaga pelatihan kerja, di situ juga kantor administrasi,
ya kita buat satu alamat. Tapi kalau berbeda, kita buat berbeda. Ya, jadi ini jalan lengkap buat jalannya, Jalan Kapten Muslim, Komplek Geria. Nah, ini sesuaikan dengan alamat Bapak Ibu ya. Ya. Blok A, nomor 61. Oke, ini misalnya, maaf ya, di sini perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu semua ini. Siapa tahu Bapak Ibu mengetik kondisinya seperti ini, ya. Ini sambil juga kita belajar ruler di Microsoft Word ini kita ya. Nah, ini saya cari-cari tadi tulisannya nggak nampak. Nah, siapa tahu Bapak Ibu nanti mendownload langsung dari LALPK, posisinya seperti ini, ya jangan panik ya. Kita bantu cara mencarinya ini. Ini kita geser. Caranya klik di sini. Klik di sini, tarik. Nah, ini Bapak Ibu ya, merapikannya. Ya. Kita harus serba ini, harus super bisa kita nih. Oke, ini kita satukan biar rapi dia. Iya. Oke ya. Jalan Kapten Muslim, Komplek Geria, Blok A. Ya. Blok A nomor 61. Biar rapi nih di bawah aja ya. Nomor 61 karena di sini alamat lengkap ya, alamat lengkap ya, Blok A nomor 61. Kita tulis kelurahan. Kalau ada RT-nya tulis RT-nya. Kelurahan. Nah, kalau misalnya di desa ada desa gitu ya. Kelurahan Helvetia Timur. Kecamatan Medan Helvetia. Ya, Bapak Ibu sesuaikan dengan alamat masing-masing ya. Medan, Kota Medan ya, Sumatera Utara. Lengkap dengan kode pos 20124. Nah, ini alamatnya. Jadi kalau nanti mau dicari orang nggak kesasar. Ya, jangan hanya buat alamat jalannya aja. Kalau ini masuk gang, dibuat juga Jalan Kapten Muslim gang gitu ya. Gang Sejahtera misalnya nomor 3 Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Ini bukan Modan ini. Medan. Sumatera Utara. Kota Medan aja ya biar jelas ya. Kota Medan, Sumatera Utara 20124 ya. Oke, baru kalau sama alamat surat menyuratnya ini kita copy. Nah, nih. Balik lagi dia ya. Ini kita perbaiki lagi ya. Ini yang dia balik. Cara memperbaikinya bisa juga yang kita delete biar sama. Iya, tuh ya. Saya kasih tahu caranya Bapak Ibu ya biar tambah sedikit pengetahuan Microsoft Word-nya. Ini nggak usah digeser-geser. Nggak usah digeser-geser dari sini juga boleh. Ini aja kita perbaiki. Kita klik di sini, kita delete, kita panggil blok A-nya. Iya. Ya. Oke, terus sekarang ini kan surat menyurat nggak harus dikirim pakai kantor pos ya, nggak pakai tiki, nggak harus ya. Sudah ada sekarang surat elektronik, maka buatlah di sini email ya, email yang bisa digunakan untuk menerima dan mengirim surat. Nah, di sini kalau kita membubuhkan email, pastikan email itu email yang aktif dan bisa kita buka. Nah, jangan nanti kita bubuhkan di sini email, kita nggak tahu membukanya karena nggak hafal passwordnya. Nah, itu nggak bisa. Jadi ini riskan ya, harus Bapak Ibu perhatikan. Kalau di sini dibubuhkan email, harus email yang bisa kita buka dan aktif. Ya, jadi kalau di sini saya buat ernala@gmail.com. Nah, ini
Jadi suratnya bisa diterima melalui email ernala@lpk@gmail.com. Selain bisa dikirim secara manual, ya. Oke. Baru di sini kita isi di badan pengurus, dewan direksi, direktur, siapa orang-orang di organisasi kita ini, ya. Misalnya saya buat di sini di Ernala itu pimpinan Rusti Perangin-Angin. Rusti Perangin-Angin. Sekretaris Laura Yasma Helen. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Baru bendahara Nur Hayati. Oke, sesuaikan dengan LPK Bapak Ibu masing-masing. Ya, ini terbol ini sendiri, lain sendiri dia. Kita blok, Ctrl V, balik. Ya, oke. Ya, untuk merapikan biar nampak cantik. Ini kan lari lagi nih. Kita balikkan, ini kita satukan. Tarik. Iya. Oke, ini untuk organisasi, detail organisasi, ya. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya, detail kontak, ya. Detail kontak, direkturnya namanya siapa? Tadi direkturnya Rusti Perangin-Angin. Di Perangin-Angin ya. Nomornya nomor berapa? Nomor handphonenya yang gampang dihubungi, bukan yang gampang dihubungi, yang aktif ya. Kita buat nomornya misalnya 08 13 70634916 misalnya nomornya. Baru kalau ada nomor yang lain Bapak Ibu buatkan. Ini nomor saya ya, jangan pula ini dibuat di formulirnya, nanti saya yang dihubungi ya. Nomor handphone direktur LPK Bapak Ibu ya. Jangan nanti ditulis 0813 ya, nomor saya ini pula. Nanti saya yang dihubungi oleh asesornya kan gitu ya. Baru di sini ada kontak person. Ya, kontak person yang bukan direktur. Maksudnya di sini adalah kontak person ini adalah orang yang bisa dihubungi selain dari direktur. Ini perlu kami ingatkan, kontak person ini adalah atau kontak person ini pilihlah staf Bapak Ibu di LPK yang Bapak Ibu tunjuk khusus untuk menerima dan memberi informasi terkait dengan LPK. Dan ini orangnya harus yang memahami tentang LPK itu. Memahami tentang LPK Bapak Ibu dan orangnya ramah. Dan juga dia ini orangnya yang tidak malas mengangkat handphone, ya. Karena sekarang banyak informasi yang dikirim dan disampaikan melalui handphone atau melalui WA. Jadi kalau kita ambil kontak person yang malas buka handphone, nanti kita terlambat dapat informasi. Jadi ada dua persyaratan yang boleh kita ambil untuk menetapkan seseorang yang di LPK kita itu menjadi kontak person. Yang pertama, dia paham benar tentang LPK kita. Ya, jadi ketika orang bertanya nanti dia nggak ngak-nguk gitu ya, dia ngerti. Begitu ditanya dia paham. Yang ditanya ini langsung dijawabnya gitu, nggak lari-lari jawabannya. Terus kalau dihubungi secara online melalui handphone misalnya atau melalui melalui WA, udah dia terus cepat ngangkat. Jadi orang nggak sempat kesal itu. Jadi nggak sembarang orang ini bisa jadi kontak person ini. Dia harus ramah, menguasai tentang organisasi. Baru dia juga orangnya misalnya nggak malas dia.
menerima telepon ya. Nih, jadi misalnya ini kita buat di sini, misalnya kalau di Ernala itu ada Nur Yati. Nah, terus nomor handphonenya kita catat di sini 085261140656. Nih ya, contohnya ya Bapak Ibu ya. Jangan pula ini Bapak Ibu buat di form Bapak Ibu ya, sesuaikan dengan kondisi di LPK Bapak Ibu masing-masing. Baru di sini kita buat website. Nah, di sini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ada website, ada LMS ya, Learning Management System. Nah, apakah website itu berbeda dengan LMS? Ya, pastinya berbeda. Bedanya apa? Di website itu berisi tentang semua informasi terkait LPK kita. Di LMS itu isinya adalah tentang bagaimana proses pelatihan atau pembelajaran di LPK kita. Nah, jadi bisa aja ada LMS kita, ya, bisa ada LMS kita. Tapi yang di sini diminta adalah website, ya, yang diminta adalah website. Nah, jadi berbeda website dengan LMS, ya. Tapi LMS itu bisa menempel di website, ya. Tuh, jadi websitenya apa? Kita tuliskanlah di sini. Websitenya misalnya www.ernala.ac.id. Nah, ini ya. Ini alamat websitenya. Bapak Ibu ya. Ini website Ernala ya, Bapak Ibu sesuaikan dengan LPK Bapak Ibu masing-masing ya. Oke. Nah, ini tentang detail kontak. Nah, baru masuk kita ke kualifikasi nasional atau klaster nasional yang ada di LPK Bapak Ibu. Nah, di sini perlu kami sampaikan bahwa untuk menetapkan kualifikasi KKNI di LPK kita, ini enggak asal kita buat, ya. Tentang KKNI ini ada peraturan, ada aturan yang mengaturnya, ya. Nah, ini saya kasih tunjuk aturannya, ya. Ya. Nah, inilah peraturan yang mengatur tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Nah, di sini di Perpres RI nomor 8 tahun 2012 ini kita langsung lihat kelampirannya. Nah, isinya bisa nanti Bapak Ibu baca masing-masing ya. Ini kita langsung lihat kelampirannya. Nih. Ya, lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, di mana di sini disebutkan deskripsi jenjang kualifikasi KKNI. Nah, deskripsi umumnya ini ya. Terus ini KKNI itu terdiri atas 9 jenjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi ada 9 jenjang atau 9 level. Nah, masing-masing level ini kalau kita baca nanti satu persatu memiliki karakteristik tugas dan tanggung jawab yang akan semakin kompleks ya, semakin meningkat antara level yang satu dengan level yang setingkat di atasnya. Nah, ini sebagai contoh ya, kita lihat. Level 1
atau jenjang 1 atau kualifikasi 1. Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan pengawasan dan tanggung jawab atasannya. Baru memiliki pengetahuan faktual, kemudian bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Ini K1, ya, kualifikasi 1. Kedua, mampu melaksanakan satu tugas spesifik dengan menggunakan alat dan informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya. 2. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. Kemudian bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain. Nah, jadi antara K1 dengan K2 ini sudah ada perbedaan, ya. Kalau kita cermati sudah ada perbedaan. Misalnya kita lihat di K1 di bagian ketiga, tanggung jawab, ya. Kalau di K1 dia bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Kalau dia sudah K2, bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain. Nah, jadi sudah ada peningkatan. Ini kalau Bapak Ibu baca ini sampai level 9, ada semua peningkatannya antara level yang 1 dengan yang berikutnya. Yang lebih tinggi akan lebih tinggi lagi keahlian yang dimilikinya, pengetahuan yang dimilikinya, dan tanggung jawab yang dimilikinya. Jadi kalau ini mampu, ya, semua ini awali dengan kata mampu di atasnya nih. Kalau Bapak Ibu lihat ini mampu. Nah, baru mampu. Semua di atasnya ada kata mampu. Ini keahliannya. Kalau kita telaah ini, kata mampu ini antara level 1 dengan level 2 dan level 3 sampai nanti ke level 9 ini semakin meningkat. Ya, mampu melaksanakan tugas ini. Baru pengetahuannya juga semakin meningkat. Baru tanggung jawabnya juga semakin meningkat. Nah, inilah penentuan kita menentukan K berapa yang kita latihkan di LPK kita. Ya, jadi inilah acuannya bagi Bapak Ibu untuk menentukan yang ini. Nih. Ya, K berapa yang Bapak Ibu latihkan itu? Ya. K1 kah, K2 kah, K3 kah? Nah, Bapak Ibu ini bacalah, cermatilah peraturan ini tadi, ya. Ini, bacalah ini. Saya balikkan ke atas. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang mau mencatat biar gampang nanti mencarinya, ya. Ini Bapak Ibu, ya. Nah, ini silakan dicatat, ya. Di mana mencarinya ini? Di mana peraturannya, gitu ya. Peraturannya itu ada di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, ya. Oke, kalau kita sudah mengusulkan untuk diakreditasi, ini seharusnya sudah ada di LPK kita masing-masing. Jadi kita biar paham apa itu KKNI dan apa itu SKKNI, ya. Oke, kita lanjut, ya. Jadi itu dasarnya, ya Bapak Ibu, ya. Jadi misalnya Bapak Ibu buat di situ nanti K3, K2 teknisi akuntansi. Karena tadi ini kebetulan yang diusulkannya adalah akuntansi, ya Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu pun buat, ya. Baru K3 teknisi akuntansi. Nah, itu. Dan selanjutnya, ya. Kalau ada K4 dibuat K4. Oke, ini tentang pengisian kualifikasi KKNI. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke klaster SKKNI. Jadi klaster SKKNI ini Bapak Ibu mungkin semua sudah pernah dengar SKKNI. Ya, kalau tadi KKNI. KKNI itu adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dan di sini ada SKKNI. Ya, SKKNI itu adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, ini saya kasih satu contoh, saya ambil yang akuntansi juga ya. Akuntansi, kita ambil ini. Nah, ini. Oh, maaf, ini desain grafis yang kebuka. Akuntansi. Ya, karena yang diusulkan tadi akuntansi ya SKKNI-nya pastinya akuntansi kan gitu ya. Jadi di sini ini adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 182 tahun 2013 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, kategori jasa profesional, ilmiah dan teknis, golongan pokok jasa hukum dan akuntansi, golongan jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, konsultasi pajak, subgolongan jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, konsultasi pajak, kelompok usaha teknisi akuntansi. Jadi kita ambil SKKNI-nya yang ini. Nah, maksud dari pernyataan klaster SKKNI ini adalah ini. Ya, di sini kita lihat langsung ke unit-unit kompetensinya ya Bapak Ibu ya. Nih. Ini bisa nanti Bapak Ibu isi baca isinya ini apa maksudnya gitu ya. Nah, jadi di sini ada unit-unit kompetensi. Nah, ini misalnya ya, teknisi akuntansi junior ya, ini K2 berdasarkan SKKNI. Nah, di sini ada 7 ya, 7. Ya, ada 7 unit kompetensi, yaitu menerapkan prinsip praktek profesional dalam bekerja dan selanjutnya. Yang dimaksud dengan klaster SKKNI adalah kita melatih atau kita membuka program pelatihan yang mengambil tidak semua dari unit kompetensi yang ada di K2 ini. Ya. Misalnya memproses entry jurnal, memproses buku besar, menyusun laporan keuangan. Hanya ini aja, ada kelas khusus untuk ini gitu. Itulah yang disebut dengan klaster SKKNI ya. Ada 3 unit kompetensi yaitu memproses entry jurnal, memproses buku besar, menyusun laporan keuangan. Atau ada lagi kita buka klaster mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet atau dan mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Untuk ini khusus untuk yang 2 ini ada lagi kelasnya kita buka. Nah, itulah yang disebut dengan ini ya. Jadi apa Bapak Ibu buat namanya? Yang ini tadi. Yang ini tadi apa Bapak Ibu buat namanya? Nah, misalnya Bapak buat kelas programnya yaitu program mengerjakan siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi berarti dia dari entry jurnal, buku besar, laporan keuangan. Nah, ini nama programnya adalah mengerjakan siklus akuntansi. Ada kelasnya. Nah, terus ini mempergunakan aplikasi mengolah pencatatan akuntansi. Nah, ini ininya gitu. Ini
unit kompetensinya. Itu yang disebut dengan klaster SKKNI. Artinya enggak semua ini kita ambil. Ada beberapa unit kompetensi aja. Karena bisa saja ada peserta atau calon peserta pelatihan yang datang ke LPK kita, yang ini dia nggak mau, nggak usah, ini saya belajar sendiri aja, ini saya belajar sendiri aja. Jadi hanya yang 3 ini yang dimintanya. Jangan pula kita bilang nggak boleh, harus semua. Nah, kan kita nggak boleh seperti itu, ya. Dia butuh yang 3 ini aja, ya kita buka kelasnya. Dia butuh yang 2 ini aja, ya kita buka kelasnya. Atau dia butuh ini dari entry journal ini sampai ke mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Yang 1 dan 2 ini dia nggak mau. Nah, jadi itulah yang disebut dengan klaster SKKNI. Nah, kita buat di sini. Apa Bapak Ibu buat namanya, programnya itu tadi, gitu ya. Oke, jadi boleh Bapak isikan masing-masing. Saya buat tadi contohnya. Kelasnya itu adalah yang pertama menyelesaikan, bukan menyelesaikan ya. Kita buat misalnya di antara ini tadi ya, kita buat namanya kita buat misalnya antara entry jurnal, buku besar, laporan keuangan. Misalnya kita buat ini siklus akuntansi, gitu ya, siklus akuntansi. Kita buat namanya, pelatihannya namanya siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi. Jadi di dalamnya ada 3 unit, gitu ya. Nanti waktu asesor datang, Bapak Ibu jelaskan apa aja ini unitnya. Dia akan tanya itu siklus akuntansi itu ada berapa unit. Jadi nanti pada saat ini ada kurikulum silabusnya. Itulah nanti Bapak Ibu jelaskan nanti di standar 2, ya. Oke. Baru kalau ada lagi klaster yang lainnya tulis lagi di sini. Kita buat lagi di sini, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baru kalau ada lagi program pelatihan lainnya, tulis lagi di sini, ya. Oke, ini tentang kualifikasi nasional dan SKKNI ya, dan klaster SKKNI. Oke, selanjutnya kita ke profil peserta pelatihan. Ya, profil peserta pelatihan. Jadi di sini Bapak Ibu tuliskan semua program yang ada di sini tadi. Kita copy. Kalau ini tadi ada teknisi akuntansi K2, teknisi akuntansi sama K3, berarti harus kita rekap di sini. Ini rekap yang tertuang di program yang kita buka di atas tadi semua. Nah, baru ada tadi klaster SKKNI-nya ada siklus akuntansi. Ya, kita buat di sini. Nah, ya. Buat di sini. Ya. Oke. Jadi ini kalau ada 8 di atas program Bapak Ibu, maka terekaplah di sini 8. Baru rekaplah data pesertanya di sini. Nah, jadi pada tabel di bawah ini lengkapi jumlah peserta pelatihan yang Anda perkirakan yang akan bergabung tahun ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mengusulkan akreditasi di tahun 2021, maka yang mungkin ya namanya Anda perkirakan akan bergabung di tahun 2021. Ya. Jadi kita tuliskan di sini kira-kira berapa laki-laki, berapa perempuan, ya. Jadi di antara ini tadi berapa kira-kira target Bapak Ibu pesertanya? Ini kan namanya yang Anda perkirakan akan bergabung. Isi di sini. Ya, ini 15 sampai 24 ini usianya ya Bapak Ibu ya. Usia 15 sampai 24 tahun, laki-laki berapa, perempuan berapa. 25 sampai 39 laki-laki berapa, perempuan berapa, gitu sampai seterusnya ya. Jadi kalau tadi ada 8, ya 8 di sini. Nih, ya. Oke, itu tentang profil peserta pelatihan. Ingat Bapak Ibu ya, ini yang Bapak Ibu harapkan akan masuk ke lembaga Ibu, tapi yang realistis ya.
bukan yang sedang ada ya, karena di sini ingat pada tabel di bawah ini lengkapi jumlah peserta pelatihan yang Anda perkirakan akan bergabung tahun ini di setiap program pelatihan. Nah, ini ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke profil staf. Nah, profil staf administrasi berapa laki-laki, berapa perempuan? Tulis di sini. Staf dukungan teknis berapa laki-laki, berapa perempuan? Tulis di sini. Manajemen berapa laki-laki, berapa perempuan? Kita ketik di sini. Guru, instruktur tetap di sini. Guru, instruktur tidak tetap. Kita tuliskan jumlahnya ya, berapa jumlahnya. Misalnya staf administrasi laki-laki 1, perempuan 2. Staf dukungan teknis laki-laki 1. Manajemen laki-laki 2. Perempuan 1. Guru laki-laki 3, perempuan 4. Ini contoh ya Bapak Ibu yang tidak tetap, laki-laki 1, perempuan 1. Nah, ini ya. Kita buat seperti ini. Kita rapi-rapikan ya. Oke. Ya, ini untuk profil staf. Jadi ini nanti orang-orangnya ini tertuanglah ini nanti di standar 5 Bapak Ibu ya. Tertuanglah ini nanti semua data-datanya ini di standar 5 ya. Oke, jadi profil staf ini matching dia ke standar 5. Bagaimana isi dari standar 5 akan kita bahas nanti berikutnya ya. Oke, ini nomor VIN. Ya, VIN Bapak Ibu capture foto ya dari kelembagaan ya. Di kelembagaan tadi di awal saya sudah kasih tunjuk bagaimana cara mengeluarkan profil LPK kita dari website kelembagaan Kemenaker ya. Tadi saya kasih tunjuk, kalau memang lupa boleh diputar lagi nanti videonya, lihat bagaimana cara mengeluarkan ini tadi. Tinggal Bapak Ibu nanti capture foto baru insert ke sini. Ya, ini kebetulan LPK Cipta Karya Informatika ya. Nah, ini kita delete, baru kita ganti dengan LPK kita. Oke, kita lanjut ya. Baru di F di sini ada instruksi. Ini harapan kita ini Bapak Ibu baca secara detail instruksi. Namanya instruksi, berarti ini penting ya. Catatan penting yang harus kita baca sebagai pedoman atau informasi di dalam mengisi F01 ini. Jadi di sini dibuat, kita baca satu ini aja ya. Selebihnya nanti Bapak Ibu yang membaca. Terdapat 2 jenis akreditasi yang tersedia dari LA-LPK untuk lembaga pelatihan kerja yang menawarkan kualifikasi kerja nasional sesuai dengan KKNI yang disahkan secara nasional menggunakan proses-proses Kemenaker atau klaster SKKNI. Lembaga pelatihan kerja dapat mengajukan akreditasi berbasis kompetensi untuk provider pelatihan yang menawarkan kursus-kursus mereka sendiri yang mungkin didasarkan pada standar-standar khusus, standar internasional atau acuan lainnya, namun yang tidak bertautan langsung dengan kualifikasi nasional di bawah KKNI atau klaster SKKNI. Provider harus mengajukan akreditasi berbasis kurikulum. Nah, berarti di sini ada 2 ya Bapak Ibu ya, ada 2, yang satu berdasarkan KKNI atau SKKNI atau PBK, satu lagi berbasis kurikulum di luar daripada KKNI atau klaster SKKNI tadi, maka Bapak Ibu mengajukan akreditasi berbasis kurikulum. Nah, itu. Jadi nanti ada form di mana ini Bapak Ibu munculkan yang berbasis KKNI, SKKNI atau berbasis kurikulum. Ya. Oke. Ini Bapak Ibu baca ini nanti semuanya. Inilah acuan atau panduan bagi Bapak Ibu untuk mengisi F01.
Ya, baca pelan-pelan. Ya, ini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Ya, oke. Ya, kita masuk ke standar 1. Ya, kita masuk ke bagaimana mengisi standar 1. Nah, di sini di standar 1, ini sebenarnya adalah standar kompetensi, ya. Nah, di sini dibuat 1.1 disebutkan di sana kriteria program pelatihan didasarkan pada kualifikasi KKNI atau klaster SKKNI yang disahkan dengan menggunakan proses yang telah disetujui oleh Kemnaker. Ya, ini. Jadi di 1.1a Bapak Ibu harus membuktikan yang A-nya bukti bahwa pelatihan relevan dengan SKKNI di mana lembaga pelatihan kerja sedang dalam proses mendapatkan akreditasinya. Jadi kalau Bapak Ibu ini menyatakan kami berdasarkan SKKNI, mana buktinya SKKNI nomor berapa, tahun berapa? Nah, jadi kalau saya punya tadi yang kita buat contoh ini, tadi kan teknisi akuntansi, mana SKKNI-nya? Kita copy Capman-nya. Nah, ini tadi ya. Kita copy nih. Nah, ini kita copy ya. Keputusan Menteri Tenaga Kerja, kita ketik Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 182 tahun 2013 tentang, kita ketik semua ini, kita ketik sampai teknisi akuntansi. Ya, kita ketik di sini. Ya, lengkap kita ketik di sini. Itulah bahwa kita memang berdasarkan SKKNI gitu. Dan ini jangan hanya ditulis di sini, diketik di sini aja. Tapi Bapak Ibu juga udah harus memiliki dokumennya di LPK Bapak Ibu masing-masing. Ini tadi ya. Ini udah harus terprint out, ada print outnya dalam satu bundel. Bapak Ibu buat di LPK Bapak Ibu masing-masing. Ya. Jadi jangan hanya ditulis di sini tapi tidak ada di LPK. Itu berarti nggak ada bukti. Hanya tertuang dalam F01, tapi begitu ditinjau nggak ada, ya dianggap tidak ada itu, ya. Terus begitu ini sudah Bapak Ibu sediakan dan Bapak Ibu tuliskan di sini, ini centang, ya, centang. Jangan lupa ini dicentang, nih, ya. Oke, baru setelah Bapak Ibu tadi tuliskan, ketikkan di sini semua Capman ini tadi, ini Bapak Ibu ya, sekali lagi saya buat ini, keputusan menteri terus sampai ke ini, teknisi akuntansi. Ya, agak panjang memang ya. Oke, kita ketik di sini, baru kita centang. Oke, baru poin 1.1b. Surat atau catatan rapat yang mengidentifikasikan masukan dari industri terhadap pemilihan unit-unit pilihan atau klaster, ya. Ini Bapak Ibu harus membuat pertemuan dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pemilihan unit-unit kompetensi yang Bapak Ibu latihkan di LPK Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Biar alumni LPK kita itu tadi memang yang dipelajarinya atau yang dilatihkannya di LPK kita itu memang benar-benar dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri, sehingga ketika mereka nanti sudah selesai mengikuti pelatihan dari LPK kita, dia sudah ada tempatnya bekerja karena kompetensi yang dimiliki oleh LPK kita beserta pelatihan kita itu matching dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau dunia industri, ya. Jadi di sini Bapak Ibu menentukan unit kompetensi itu enggak sendiri, tetapi bekerja sama atau berdiskusi dengan
dunia usaha dan dunia industri yang menerima lulusan Bapak Ibu nantinya, ya. Jadi di sini yang perlu Bapak Ibu lampirkan adalah yang pertama daftar hadir rapat, ya. Merah pula tulisannya ya. Kita hitamkan dulu sebentar. Kita klik home, kita pilih hitam. Sambil belajar kita Bapak Ibu ya, belajar Microsoft Word. Ini dia ke tengah sekali, berarti rulernya ini pas ini ya. Kita tarik aja ke sini biar jangan jauh kali dia ke tengah. Ya, ya. Sambil belajar Microsoft Word kita. Baru daftar hadir rapat, baru di sini ada berita acara. Berita acara. Baru setelah ada berita acara pastinya ada penetapan ya, SK penetapan. Penetapan. Baru ada dokumentasi pastinya. Ini dokumentasi pada saat kita rapat tersebut. Nah, pembuktian ya bahwa kita memang benar-benar ada rapat. Di dokumentasi ada foto-fotonya. Kita buatkan di sini. Baru ini kita centang lagi, jangan lupa. Oke. Ini kita buat dia ke tengah hurufnya. Oke, ya. Nah, jadi di sini di instruksi tadi sebenarnya kalau Bapak Ibu baca ada itu di instruksi itu disebutkan kalau di sini ada kata bukti yang harus dimiliki maka dia harus dicentang. Artinya harus ada. Kalau ini nggak tercentang berarti nggak ada, maka proses akreditasi tidak bisa dilanjutkan, ya. Oke. Nah, jadi di sini sudah ada 2 bundel yang akan diminta oleh asesor ketika datang dia ke LPK Bapak Ibu. Lebih lengkapnya lagi 3 bundel, ya. Bundel apa saja? Ini. Bapak Ibu harus punya ini SKKNI-nya. Terus Bapak Ibu juga harus punya ini di LPK Bapak Ibu. Ini tentang peraturan tentang KKNI tadi. Nah, ini LPK ini harus pengelola LPK harus tahu ini. Harus paham dia. Yang mana yang dilatihkannya di LPK-nya ya. Jadi kalau nanti kebetulan saya yang datang ke lembaga Bapak Ibu untuk mengakreditasi, saya nggak hanya minta SKKNI saya minta juga nanti peraturan yang mengatur tentang KKNI itu beserta dengan SKKNI. Nanti saya tagih itu kalau saya yang datang ke LPK-nya ya. Oke. Berarti di 1.1 ya. Setidak-tidaknya sudah ada 2 bundel yang Bapak Ibu sediakan, yaitu SKKNI-nya, dokumen SKKNI-nya sama dokumen tentang catatan rapat, ya, untuk dalam mengidentifikasi pemilihan unit-unit kompetensi yang Bapak Ibu pilihkan di LPK Bapak Ibu, ya. Oke. Ini ada kata atau. Nah, ini tadi di depan yang disebutkan ini tadi ya, yang disebutkan di instruksi tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi kan ada 2 nih katanya. 1 berbasis KKNI yang disahkan secara nasional menggunakan proses kemenaker atau klaster SKKNI. Nah, baru ada berbasis kurikulum, itu yang disebut dengan standar khusus ya. Nah, di sini dia Bapak Ibu tuangkan. Nah, kalau berdasarkan SKK ini maka tertulislah di sini kalau berbasis kurikulum yang belum disahkan oleh Kemenaker tapi disahkan oleh industri, Bapak Ibu buatlah di sini, ya. Maka Bapak Ibu centanglah di sini, baru jelaskanlah di sini, ya. Oke, jadi boleh nggak dua-dua di lembaga kami ada? Boleh. Ya, ada 1 berbasis nasional, ada juga yang standar khusus, ada standar berdasarkan SKKNI, ada berdasarkan standar khusus ya, silakan ya, nggak masalah ya, tapi harus lengkap harus lengkap buktinya, Jadi buatkan di sini
Tapi pada saat akreditasi, ya, pada saat kita akreditasi pilih dulu salah satu SKKNI-nya yang diakreditasi dulu atau standar khususnya. Jadi pilih salah satu pada saat mau diakreditasi, ya. Oke, ini sudah sampai kita ke 1.2, ya. Baru ini ada bukti tambahan. Nah, bukti tambahan di sini boleh Bapak Ibu isi, boleh tidak, ya. Boleh Bapak Ibu isi, boleh tidak, ya. Jadi yang paling penting adalah yang ini, bukti yang harus dimiliki. Ya, kalau misalnya ini bukti tambahan ini boleh diisikan, boleh tidak. Jadi nggak wajib, ya. Jadi di sini surat dukungan dari pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa pelatihan memenuhi kebutuhan mereka. Ini surat pernyataan dari dunia usaha dan dunia industri yang menyatakan bahwa pelatihan kita itu sesuai dengan yang mereka butuhkan. Surat pernyataan lah ini kita buat, ya. Surat pernyataan dari pemangku kepentingan, ya. Baru bukti persetujuan dengan perusahaan untuk mempekerjakan lulusan. Nah, ini juga bahwa kita ada surat kerjasama dengan perusahaan bahwa lulusan kita itu bisa mereka terima dan sudah berhasil, ya. Bukti persetujuan dengan perusahaan untuk mempekerjakan lulusan yang telah berhasil. Nah, berapa orang yang sudah Bapak Ibu tempatkan? Mana buktinya? Tuliskan di sini, ya. Ya, kalau memang ada, bagus, ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ini standar 1, ya. Iya, baru masuk kita ke standar 2. Standar 2 ini tentang program pelatihan, ya. Jadi di sini di standar 2 ini nanti Bapak Ibu akan menyusun program pelatihan, ya, yang berisikan tentang ini, ada kurikulum, ada silabus, ya. Jadi untuk standar 2 ini kita akan masuk ke video berikutnya. Jadi kalau sudah menyelesaikan sampai kepada standar 1, tadi sudah kita sebutkan setidak-tidaknya sudah ada 2 bundel yang Bapak Ibu sebutkan, yang sudah Bapak Ibu siapkan. Yang pertama tadi SKKNI-nya dan yang kedua catatan tentang pemilihan unit kompetensinya. Baru setelah ini nanti sudah selesai, baru kita lanjut ke pengisian standar 2, ya. Silakan dilengkapi. Baru nanti kalau udah lengkap, silakan masuk lagi ke video kita yang berikutnya. Di video berikutnya kita usahakan kita akan membahas tentang bagaimana mengisi standar 2 dan standar 3. Kalau sempat kita buat nanti standar 2, 3, dan 4. Tapi sekarang persiapkan dulu SKKNI-nya dan ini tadi, ya, surat catatan pemilihan unit-unit kompetensi tadi. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Selamat mengerjakan, sukses untuk kita semua. Salam sehat. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe bagi yang belum mensubscribe. Terima kasih. Salam sukses, salam sehat bagi kita semua.